Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya H.W. Setiawan. Dalam semester ini saya mendapat tugas untuk menemani Anda sekalian di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, apa yang akan saya sampaikan adalah pengantar atau pendahuluan ke dalam materi perkuliahan yang insya Allah akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Sebagai awal dari penyampaian materi ini, saya akan membacakan atau memetik sebuah puisi dari almarhum Sitor Situmorang, salah seorang sastrawan Indonesia terkemuka yang terdapat di dalam koleksi puisi Sitor Situmorang yang disunting oleh sahabat saya J.J. Rizal. Buku ini mewadahi sajak-sajak almarhum Pak Sitor dari tahun 1948 sampai dengan tahun 2008. Nah, saya akan memetik sebuah puisi yang terdapat di dalam buku ini yang berjudul Surat. Saya akan coba bacakan untuk kita semua ya. Surat. Surat kakak, pengantar tikar pandan, kiriman dari desa yang kuterima dalam penjara. Adikku tersayang, terimalah tikar kuanyam sendiri bagimu. Semoga jadi penghalau dingin malam-malam di atas ubin-ubin. Lama setelah bebas, aku kepingin membacanya kembali, menuangkannya dalam sajak, namun tak berhasil. Sampai kini sadar bahwa cukup dicatat saja sesuai aslinya, karena tak mungkin lebih indah ditulis lebih murni daripada bara kasih di balik cakar ayamnya. Sajak yang barusan saya bacakan tersebut lebih kurang menggambarkan pengalaman dan perasaan seseorang yang pernah mendekam di dalam bui atau di dalam penjara, sebagaimana Pak Sitor Situmorang sendiri pada suatu periode di dalam masa hidupnya pernah dijebloskan ke dalam penjara sebagai tahanan politik. Nah, di dalam sajak ini tergambar bahwa pada suatu hari orang yang sedang terpenjara itu menerima sebuah bingkisan dan sepucuk surat dari kakaknya tercinta di desa. Bingkisannya berupa selembar tikar pandan, hasil anyaman kakaknya sendiri, dan sepucuk surat sebagai semacam pengantar untuk bingkisan tersebut. Dalam surat dikatakan bahwa sang kakak mempersembahkan atau memberikan bingkisan berupa tikar pandan itu kepada sang adik untuk menemani kehidupan sang adik di bui sebagai alas tidur barangkali selama dia mendekam dalam penjara. Sekian waktu kemudian, setelah orang yang di penjara itu bebas, dia teringat kepada surat dan bingkisan dari kakaknya itu, dan kelihatannya ingin menuangkannya di dalam suatu puisi tersendiri. Mungkin karena saking terkesannya pengalaman tersebut bagi dirinya. Tetapi setelah dia mencoba, dia merasa tidak bisa atau tidak berhasil menuangkan pengalaman dan perasaannya itu ke dalam sajak yang dia ingin buat. Sampai kemudian dia sadar bahwa yang harus dia lakukan tidak lain dari mencatat saja
sebagaimana adanya, apa adanya, tidak direka-reka, tidak ditambah-tambah dan sebagainya, melainkan sekadar mencatat. Toh dia merasa bahwa meskipun surat dari kakaknya itu tulisannya seperti cakar ayam, tetapi perasaan yang terdapat di dalam surat itu sangat murni, sebagai cerminan dari cinta kasih seorang kakak kepada adiknya. Saya akan kembali kepada sajak itu nanti di penutup materi kuliah ini. Sekarang dengan sajak itu saya ingin mengajukan 3 pertanyaan nih buat teman-teman di dalam mengikuti kuliah bahasa Indonesia ini. Pertanyaan pertama adalah, mengapa mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual atau DKV perlu atau harus mengikuti lagi kuliah bahasa Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua kaitannya dengan pertanyaan pertama, dekat sekali. Keterampilan berbahasa seperti apa yang perlu dikuasai oleh mahasiswa DKV, khususnya mahasiswa DKV di Unpas? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah, apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan tersebut? Jadi kita punya 3 pertanyaan dan saya akan mencoba menjadikan ketiga pertanyaan itu sebagai panduan bagi saya untuk menyampaikan materi pengantar kuliah bahasa Indonesia ini. Jadi yang pertama, kenapa sih kita harus ikut kuliah lagi dalam bahasa Indonesia? Harus belajar lagi mengenai bahasa Indonesia. Bukankah sejak Anda duduk di sekolah dasar, kemudian di sekolah menengah, Anda semua sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Kenapa sekarang di kampus, ketika Anda sudah menjadi mahasiswa, harus juga belajar bahasa Indonesia? Nah, kita akan jawab pertanyaan itu sambil jalan. Lalu yang kedua tadi, buat apa kita belajar bahasa Indonesia di kampus? Ya, kira-kira keterampilan seperti apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa DKV di dalam bidang kebahasaan Indonesia ini? Dan yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan atau meningkatkan keterampilan tersebut? Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kenapa sih kita harus belajar lagi bahasa Indonesia? Ya, saya menduga sebagian besar di antara Anda merasa fasih berbahasa Indonesia, bahkan sudah merasa bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu medium ekspresinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Memang di antara kita, di antara Anda, tidak semua mahasiswa bahasa ibunya bahasa Indonesia. Saya menduga demikian. Mungkin ada yang bahasa ibunya bahasa Sunda, sebagaimana saya. Bahasa ibu itu adalah bahasa pertama yang memperantarai kita mengenal dunia, berkomunikasi dengan sesama, sebagaimana bahasa yang dituturkan oleh ibu kita masing-masing kepada kita. Nah, pada kasus saya, bahasa ibu saya adalah bahasa Sunda, karena ibu saya berbicara dalam bahasa Sunda, sebagaimana ayah saya bicara dalam bahasa Sunda. Ada juga mungkin di antara Anda yang bahasa ibunya bahasa Jawa, ya, bahasa Minang, mungkin ada juga bahasa Batak dan seterusnya. Tapi sebagian mungkin bahasa ibunya bahasa Indonesia, terutama bagi teman-teman yang tinggal di kota, ya. Dan hal ini tidak harus berkaitan dengan etnisitas, ya. Bisa saja mahasiswa atau mahasiswi yang ayah dan ibunya kebetulan orang Sunda, tetapi bahasa pengantar pergaulan sehari-hari di rumah bukan bahasa Sunda, bisa saja.
mungkin bahasa Indonesia, atau mungkin ada yang bahasa ibunya bahasa Inggris, ya, atau mungkin campur-campur, ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Baik, nah pada kasus saya, bahasa ibu saya adalah bahasa Sunda, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Nah, saya membayangkan seperti itu. Dan tetapi meskipun ada perbedaan di dalam hal bahasa apa yang menjadi bahasa ibu bagi Anda sekalian, saya kira secara umum Anda sekalian sudah merasa fasih berbahasa Indonesia, ya. Nah, itu patut disyukuri. Jadi pertanyaannya, kenapa pula kita masih harus belajar? Salah satu hal yang ingin saya ajukan sebagai semacam jawabannya adalah bahwa kefasihan kita di dalam berbahasa Indonesia itu mungkin tidak seperti yang kita duga selama ini, ya. Ketika dipikir-pikir lagi, barangkali masih banyak hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut dalam bahasa kita sendiri. Misalnya saya ajukan contoh kasus, bagaimana kita memikirkan perbedaan kata dan dengan, ya. Apa bedanya? Apa beda kata dan dari dengan, ya. Apa bedanya kata tetapi dari namun, ya. Kapan kita harus menggunakan kata tapi dan kapan kita harus menggunakan kata namun, dan seterusnya. Nah, ketika dipikir-pikir lagi, kok kita ternyata masih punya banyak hal yang harus diperdalam di dalam bahasa Indonesia. Yang kita jadikan itu sebagai bahan tersendiri untuk membuat renungan lebih lanjut mengenai sejauh mana kita merasa fasih di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi apa sekarang sebab yang pokok yang menjadikan kita harus belajar lagi bahasa Indonesia di jurusan atau di program studi desain komunikasi visual? Memang kalau kita pikirkan, mahasiswa di program studi desain komunikasi visual sudah pasti akan banyak berurusan dengan hal ihwal yang bersifat visual, tentu saja. Lebih banyak berurusan dengan hal ihwal yang bersifat visual daripada dengan, katakanlah, hal ihwal yang bersifat verbal, ya. Kalau kita batasi pengertian bahasa dalam kuliah ini pada bahasa verbal, artinya bahasa yang mengandalkan kata-kata, saya bisa mengatakan bahwa mahasiswa DKV memang pada kehidupan sehari-harinya kelak pasti akan banyak berurusan dengan hal ihwal yang bersifat visual ketimbang dengan hal ihwal yang bersifat verbal. Tetapi begini, di dalam melaksanakan tugas, peran, tanggung jawab Anda sebagai seorang desainer komunikasi visual, saya yakin Anda akan sangat membutuhkan keterampilan di dalam bahasa verbal juga, gitu, untuk menopang keberhasilan Anda di dalam karir di bidang visual. Sebagai contoh, untuk meyakinkan calon klien Anda, misalnya di dalam sebuah proyek pembuatan suatu karya visual tertentu, Anda kan harus berbicara, berargumentasi bahkan, atau melakukan presentasi di dalam bahasa verbal. Anda juga mungkin harus menyusun konsep, harus menulis rumusan proses kreatif Anda, dan seterusnya. Nah, itu semua akan berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Dan karena kita kebetulan tinggal di Indonesia dan bahasa yang kita andalkan terutama adalah bahasa Indonesia, maka mau tidak mau mahasiswa DKV yang belajar di Indonesia akan harus melatih juga keterampilan mereka di bidang bahasa Indonesia. Nah,
Itu jawabannya saya kira. Kenapa mahasiswa DKV harus belajar lagi bahasa Indonesia? Sebab bidang DKV khususnya di Indonesia akan sangat berkaitan dengan soal-soal kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia sebagai medium ekspresi utama yang diandalkan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini, dan mudah-mudahan sampai masa depan nanti. Jadi itu saya kira salah satu pokok pertimbangannya yang melandasi keharusan Anda mengikuti lagi kuliah bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya kuliah ini akan bersifat praktis, ya, atau lebih banyak porsinya akan diberikan untuk hal-hal yang bersifat praktis, dalam arti dipraktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, ketimbang dengan hal-hal yang bersifat teoritis, ya. Jadi dalam kuliah ini insya Allah saya tidak akan terlalu banyak membebani Anda dengan soal-soal pengetahuan berbahasa, ya. Meskipun hal itu sangat penting tentu saja, toh Anda sendiri bisa mencari sendiri, menggali sendiri pengetahuan tersebut melalui sarana komunikasi yang sekarang ini makin bagus, ya. Anda bisa studi ke perpustakaan sendiri, tidak harus disuruh oleh dosen dan sebagainya. Yang paling pokok adalah bagaimana Anda berlatih atau membiasakan diri, menggembleng diri di dalam praktek berbahasa Indonesia. Oke, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Keterampilan berbahasa Indonesia seperti apa yang diharapkan tercapai melalui mata kuliah bahasa Indonesia ini? Pada hemat saya ada dua, sedikit ada dua keterampilan berbahasa yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa DKV, ya. Yang pertama adalah keterampilan berbicara, ya. Keterampilan berbicara khususnya di dalam kaitan dengan pelaksanaan bidang profesi Anda atau bidang keilmuan Anda, yakni desain komunikasi visual, ya. Keterampilan berbicara ini akan meliputi kepekaan Anda memilih kata, ya, kepekaan Anda menyusun kalimat, ya, kesanggupan Anda untuk meyakinkan orang, ya, melalui persuasi misalnya dan seterusnya. Jadi Anda diharapkan terampil berbicara ketika kelak Anda menjelaskan tugas akhir misalnya di depan Bapak Ibu dosen yang akan menguji Anda tidak canggung lagi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan Anda berbicara sedemikian rupa sehingga pembicaraan Anda mencapai maksudnya. Dengan kata lain, ini adalah soal efektivitas berbahasa Indonesia. Nah, itu yang pertama. Jadi keterampilan yang pertama yang diharapkan adalah keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia, artinya di bidang bahasa lisan. Nah, bagaimana supaya bahasa lisan Anda itu bisa meyakinkan orang, bisa dimengerti oleh sesama manusia, dan seterusnya. Nah, keterampilan yang kedua yang saya harapkan adalah keterampilan menulis. Tidak bisa tidak. Dan itu adalah akan menjadi salah satu, harusnya menjadi salah satu patokan bagi Anda untuk membina kualitas intelektual Anda sendiri sebagai calon atau sebagai desainer di bidang visual. Jadi ada dua keterampilan, berbicara dan menulis. Ini dua hal yang berbeda sesungguhnya,
teknik berbicara dengan teknik menulis itu dua hal yang berbeda, tetapi saya kira ada kaitannya satu dengan yang lain, ya. Dalam arti begini, orang yang terbiasa menulis biasanya kalau berbicara relatif runtut, ya, terstruktur, ya, ada terfokus pada maksud komunikasinya yang tertentu. Sebaliknya orang yang tidak terbiasa menulis misalnya, ketika berbicara mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, ya. Itu yang saya patut tekankan. Jadi apa yang diharapkan dari kuliah ini nanti, ya, mudah-mudahan ya Anda sebagai mahasiswa di KAFE di Unpas bukan hanya terampil berbicara, melainkan juga terampil juga menulis, ya, bukan hanya menguasai bahasa lisan, ya, melainkan juga menguasai bahasa tertulis. Nah, kira-kira itu. Jadi kuliah ini diharapkan bisa membantu Anda di dalam meningkatkan keterampilan berbicara dan keterampilan menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ini adalah kuliah yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas berbahasa Indonesia pada diri Anda nanti, ya, mudah-mudahan. Dikatakan sebuah tindak tutur atau tindakan menulis efektif manakala tuturan Anda mencapai maksud sebagaimana yang Anda harapkan, ya. Tulisan Anda bisa dikatakan efektif manakala efek yang Anda mau capai dari tulisan itu memang tercapai, gitu, ya. Dan tambahannya, saya kira nanti mungkin di dalam proses kreatif Anda akan terasa betapa kepekaan di dalam berbahasa itu sangat menopang keberhasilan karir Anda di bidang desain komunikasi visual. Buat teman-teman yang mungkin nanti bergerak di bidang, katakanlah, penulisan naskah dan pereka ciptaan tulisan untuk bidang promosi produk atau untuk kampanye sosial atau untuk hal-hal semacam itu, keterampilan mencari kata aja itu misalnya itu akan sangat penting. Saya kira banyak contohnya hari ini bisa kita lihat, misalnya di dalam produk-produk advertensi atau iklan, ya, di bidang advertising, di bidang periklanan, banyak contoh bagaimana keterampilan mencari kata yang pas itu sangat menentukan keberhasilan iklan itu sendiri, ya. Saya kira banyak contohnya. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi sekali lagi, kuliah ini diharapkan bisa membantu Anda meningkatkan keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sebagai pengantar kuliah ini, kita coba jawab pertanyaan yang bisa dirumuskan demikian. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita terampil berbicara dan terampil menulis dalam bahasa Indonesia? Sebagai jawabannya, sebagaimana yang saya lakukan ketika mengawali kuliah kali ini, saya ingin mengajukan satu saran bahwa salah satu upaya atau salah satu ikhtiar yang sangat baik untuk meningkatkan keterampilan Anda berbicara dan menulis adalah membaca. Apa yang harus dibaca? Yang patut Anda baca adalah tulisan-tulisan terbaik
yang ada di dalam khasanah kesusastraan Indonesia dari dulu sampai sekarang. Singkatnya, Anda diharapkan berikhtiar membaca karya sastra dalam bahasa Indonesia yang menurut selera Anda merupakan karya yang sangat baik untuk diapresiasi. Jadi nanti mungkin pada pertemuan berikutnya saya akan mendorong Anda untuk membaca karya sastra yang pernah ditulis dalam bahasa Indonesia, lalu membuat catatan mengenai hasil bacaan masing-masing, lalu kemudian kita diskusikan, kita bagikan dengan sesama peserta kuliah ini, supaya pengetahuannya bisa saling memperkaya. Dan saya sendiri mungkin akan memberikan, bukan mungkin, insya Allah akan memberikan satu arahan karya-karya apa yang layak Anda baca dan bagaimana Anda membuat catatan dari bacaan tersebut. Nantilah pada pertemuan berikutnya hal itu akan kita putuskan lebih jelas. Nah, untuk kuliah pengantar kali ini saya cukup mengatakan bahwa untuk meningkatkan keterampilan Anda berbicara dan menulis, cobalah Anda mulai dari sekarang mengapresiasi tulisan-tulisan terbaik yang pernah ada di dalam bahasa Indonesia. Ya, cobalah Anda membaca hasil-hasil proses kreatif para sastrawan Indonesia, ya, baik sastrawan zaman dulu yang sudah tiada seperti Pak Sitor tadi, maupun sastrawan dewasa ini. Kalau boleh saya kasih saran berikutnya, di dalam memilih karya sastra sebagai bahan pengajaran bagi kita, cobalah Anda juga membaca karya-karya yang klasik, ya. Klasik di dalam arti sudah teruji oleh waktu karya itu, ya. Teruji di dalam arti memang dari waktu ke waktu selalu dibaca oleh orang banyak, ya. Memang dari waktu ke waktu selalu mendapat apresiasi dengan berbagai cara, ya. Nah, karya-karya itu adalah satu jaminan tersendiri bagi Anda untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai bahasa. Jadi selain Anda belajar meningkatkan keterampilan berbahasa dalam dua hal tadi, yakni berbicara dan menulis, Anda diharapkan membaca. Jadi sebetulnya kita punya 3 soko guru, ya, tiga pijakan di dalam belajar bahasa Indonesia, khususnya untuk bidang DKV ini: membaca, berbicara, dan menulis. Saya kira 3 hal ini cukup, ya, atau lebih dari cukup untuk menopang karir Anda di kemudian hari di bidang DKV, mudah-mudahan, ya. Jadi di dalam sajak tadi sebetulnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan bidang DKV. Pertama surat, kedua apa? Selain surat, ya, tentu saja tikar pandan. Kenapa dikaitkan dengan bidang DKV? Ada hal visual apa di tikar pandan? Jelas, ada ragam hias, ya. Di situ dikatakan hasil anyaman, ya, ada ragam hias. Nah, apa yang paling penting yang ingin saya katakan dari contoh sajak tadi, saya bacakan lagi, ya, coba di barisan terakhir, terutama mana tadi sajak, halaman 680. Oke, 2 bait terakhir, ya, ini sajaknya kira-kira. Sampai kini sadar bahwa cukup dicatat saja sesuai aslinya, karena tak mungkin lebih indah, ditulis lebih murni daripada bara kasih di balik cakar ayamnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan melalui contoh tersebut? Kuliah bahasa Indonesia ini
mudah-mudahan juga bisa mendorong kita semua, Anda dan saya, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, dalam arti supaya bahasa yang kita kelola itu, yang kita andalkan itu bisa bersesuaian dengan pengalaman dan perasaan sejati yang ingin Anda sampaikan, gitu ya. Kalau dalam kata-kata Pak Sitor, yang bersesuaian dengan bara kasih, gitu ya. Jadi di balik cakar ayam itu, di balik hal visual itu, ada satu nilai, ada satu pesan insani yang dikatakan sebagai bara kasih, kasih sayang sesama manusia, ya. Jadi untuk sampai ke situ ternyata yang diperlukan, ya, kalau dalam bahasa sajak ini adalah, atau hanyalah dalam tanda kutip, kesanggupan untuk mencatat saja sesuai aslinya, kayak gitu ya. Sampai kini sadar bahwa cukup dicatat saja sesuai aslinya, karena tak mungkin lebih indah ditulis lebih murni daripada bara kasih di balik cakar ayamnya. Jadi pengalaman, dengan kata lain, pengalaman adalah sumber yang paling berharga dari keindahan sebuah karya, termasuk karya di bidang visual. Demikian lebih kurang pengantar kuliah bahasa Indonesia kali ini. Untuk meringkas apa yang saya telah katakan sejauh ini, saya perlu katakan lagi bahwa kuliah bahasa Indonesia ini diperlukan untuk menopang karier Anda di bidang desain komunikasi visual, dengan menekankan kepada dua keterampilan berbahasa, yakni keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Dan untuk mencapai keterampilan tersebut, kita semua perlu mengapresiasi tulisan-tulisan terbaik yang terdapat di dalam hasanah kesusastraan Indonesia. Demikian kuliah pengantar bahasa Indonesia kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan di sini pada pertemuan kita di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.